Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kita coba dengarkan dulu Bang, sebetulnya bagaimana kita bisa mengetatkan disiplin khususnya nanti kalau kemudian sebagian orang yang sudah mudik balik lagi ke Jakarta dan sekitarnya supaya kita tetap sehat. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat kesehatan dan praktisi Global Health, Dr. Monica Ruth Nirmala. Dr. Monica, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih nih dok sudah bergabung bersama kami pagi ini dok. Pertanyaannya begini, kita melihat di hari-hari terakhir kemarin bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, banyak sekali walaupun katanya memang tidak lebih banyak daripada yang tetap taat, tapi banyak orang yang sudah mulai tidak taat, tidak menjaga jarak, tidak pakai masker, berkerumun begitu rupa di pusat-pusat perbelanjaan dan banyak hal yang lain. Dan ada juga yang sudah mudik dan katanya nanti akan balik lagi ke Jakarta dan sekitarnya. Pertanyaannya dok, apa yang kita harus lakukan supaya memastikan tidak terjadi yang dikhawatirkan oleh sebagian orang gelombang kedua, khususnya karena ada orang yang sudah ke kampung, mungkin bawa virus, balik lagi ke Jakarta. Bagaimana dok? Ya, jadi yang pertama kita harus tahu angka-angka yang kita lihat di televisi setiap hari itu, angka kasus baru adalah kasus-kasus yang sebenarnya 2 minggu yang lalu begitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan 2 minggu lalu itu sebenarnya baru muncul 2 minggu selanjutnya begitu. Jadi apa yang kita sudah lakukan kemarin kita akan menuai ke depannya begitu. Nah untuk ke depannya mencegah penularan semakin menjadi-jadi begitu ya di Indonesia, tentunya yang perlu diperhatikan adalah ya pesan yang berulang kali Presiden juga sampaikan gitu ya. Jaga jarak 2 meter, pakai masker, sering cuci tangan, tidak memegang mata, hidung, mulut, dan meningkatkan imunitas. Nah, saya mau menekankan pada memakai masker ini. Kalau kita sebagai masyarakat satu society gitu bisa mencapai angka 80% kepatuhan, bahwa 80% orang yang keluar rumah semua menggunakan, itu sebetulnya kita diprediksi bisa mengontrol epidemi gitu. Tapi kalau lebih banyak yang bandel daripada yang nurut begitu ya, kita nggak bisa gitu, kita tidak bisa mengontrol epidemi itu. Iya, kalau kita melihat kita bicara soal disiplin ya dok, ini kan katanya orang Indonesia itu banyak yang takut atau disiplin karena takut kalau ada sanksi yang keras begitu. Apakah ini kemudian kita harus lakukan lagi ke depan ini dok? Ya, saya pikir kalau saya sih mengusulkan kepada pemerintah mungkin kita bisa misalnya masker itu diperlakukan misalnya seperti menggunakan helm gitu. Jadi kalau saya keluar rumah harus pakai helm kan gitu kan, kalau bawa motor gitu ya. Kalau tidak pakai helm maka ditilang gitu. Jadi mungkin bisa kita perlakukan seperti itu gitu, penggunaan masker kalau tidak pakai itu bisa ditilang misalnya seperti itu. Karena kita harus ingat bahwa virus ini akan ada bersama-sama dengan kita, itu diprediksi oleh para ilmuwan itu setidaknya itu 2 tahun begitu, kalau nggak lebih panjang lagi. Ya, jadi makanya kita nggak boleh kasih kendor, bisa dibilang gitu. Dan kedisiplinan ini memang sudah harus menjadi suatu norma yang baru dalam kehidupan kita. Gitu. Oke, tadi sempat dokter katakan bahwa kalau sampai sekitar 80% kita disiplin pakai masker, itu akan membantu. Kalau kira-kira dok, ada tidak angka perkiraan dok, saat ini kita sekarang sudah berapa persen patuh menggunakan masker sebetulnya dok? Saya belum melihat angkanya ya, tapi kalau melihat dengan mata kepala sendiri, rasanya mungkin baru 50% ya kalau perkiraan saya begitu. Secara kasar begitu ya? Iya. Oke, baik, kita berharap bahwa masyarakat memang mau lagi disiplin karena ujung-ujungnya yang diselamatkan kan nyawa masing-masing ya. Dokter Monica, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi dok. Pertanyaannya begitu Bang Elman, apa iya orang Indonesia masih mau berdisiplin? Karena ada yang mengatakan begini Bang, kemarin kenapa orang-orang begitu dalam tanda petik semacam lepas kendali? Karena juga ada kejenuhan, sudah 2 bulan tidak kemana-mana, kemudian berbarengan dengan sebagian mendapat THR, mendapatkan uang begitu, malah ada yang menyalahgunakan bansos di Bogor misalnya, itu akhirnya kemudian ya sudah lupa yang lain-lain lagi. Bagaimana Bang? Kalau faktor kejenuhan seperti yang Bung Leo katakan tadi, kalau dugaan saya itu kecil. Kecil pengaruhnya ya? Yang banyak mempengaruhi sikap perilaku masyarakat ini adalah para tokoh masyarakat.
tokoh-tokoh panutan. Oke. Yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, orang yang punya pengaruh, Iya. yang mengumbar semuanya yang tidak jelas itu di media sosial. Nah, mereka-mereka ini sebetulnya harapan saya para tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, para pendeta, para pensiunan, para purnawirawan, orang pernah menjabat, tolonglah mereka-mereka ini ikut mendorong masyarakat untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan PSBB ini. Mereka ini jangan malah menjadi sumber untuk membuat masyarakat itu tidak peduli terhadap virus ini. Jangan malah menjadi contoh buruk begitu ya? Jangan menjadi contoh buruk. Ini menurut saya mereka-mereka ini yang suka memberikan pemerintah gagal. Nah, siapa bilang pemerintah gagal? Yang bandel adalah rakyat. Yang bandel adalah mereka-mereka yang ngerti tetapi tidak mau ngerti gitu. Iya, tidak mau tahu ya. Tidak mau tahu. Jadi seolah-olah corona ini hanya urusan pemerintah dan tenaga medis. Iya. Saya kalau melihat yang dilaporkan wartawan tentang para medis itu, kasihan mereka itu. Betul. Mereka tidak bisa mudik, tidak bisa ketemu dengan anak, keluarga, istri, Lebih dari suami. sebulan banyak yang tidak bisa ketemu. Iya. Dan selama 6 jam ketika mereka bertugas tidak bisa berbuat apa-apa. Karena harus pakai APD. Bahkan mohon maaf, buang angin pun mungkin bisa. nyaris tidak bisa kan gitu. Nah, masuk kita tidak prihatin gitu. Tapi kalau saya lihat masyarakat kita kan tidak peduli apakah harus terpapar. Nah, harapan saya kita orang pintar-pintar ini, tokoh-tokoh yang pernah menjabat, yang menjabat pernah tertinggi di Republik ini, mau jadi pernah menteri, tentara, polisi, tokoh masyarakat, alim ulama, tolonglah, bantulah masyarakat ini supaya tidak terpapar. Kau memang gak terpapar karena kau bisa menghindar, tapi rakyat gak bisa. Kalau tadi diusulkan oleh Dr. Monica, Bang Elman, tentang penggunaan masker, bisa tidak kalau kemudian kita atau pemerintah mewajibkan dalam tanda petik seperti ketika kita menggunakan kendaraan roda 2 atau motor, helm itu wajib. Kalau tidak menggunakan helm kita akan kena hukuman. Bagaimana dengan penggunaan masker ini? Karena banyak riset menunjukkan masker ini sangat efektif untuk meredam persebaran COVID-19 ini, Bang. Saya setuju dengan Dr. Monica. Tetapi yang merusak ini kan seperti yang terjadi di Surabaya kemarin kan. Karena dia tokoh orang berpengaruh. Orang berpengaruh lalu melanggar PSBB, lalu mau melawan petugas, adu tinju, alih-alih malah saya lihat petugasnya datang menemui dia di rumah, minta maaf. Gitu. Silaturahim katanya. Silaturahim. Walaupun dia bilang, dia kok yang minta maaf duluan, baru terserahlah. Tapi menurut saya, petugas pada saat itu tidak beribawa lagi. Pertanyaannya, apakah kepada seluruh pelanggar PSBB mendapat perlakuan seperti itu? Jadi menurut saya, apa yang dipertontonkan di Surabaya itu, itu menjadi contoh jelek. Itu membuat masyarakat, oh ternyata bisa kita langgar. Itu menurut saya sangat memalukan. Dan menurut saya petugas kepolisian mestinya tidak boleh lain kali membiarkan kasus itu. Menurut saya apa yang terjadi di Surabaya itu harus diteruskan ke penegakan hukum. Tidak boleh selesai begitu aja. Bagaimana ada teman yang mengatakan begini, Bang, sebenarnya tidak usah repot, tidak usah ngomongin sanksi, hukuman segala macam. Sebarluaskan saja ketakutan akan efek mematikan dari corona. Saya tanya bagaimana caranya? Ya sebarluaskan bagaimana orang-orang yang menjadi korban, lalu kemudian bahkan sampai fatal begitu. Terus saya bilang, wah itu tidak berperi kemanusiaan dong, kasihan kepada keluarga. Bukan, supaya itu memunculkan efek jera, efek takut bagi masyarakat. Apa iya bisa seperti itu? Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita bahas tadi, Bang, bagaimana kita membuat orang takut, benar-benar ketakutan dan kemudian akhirnya disiplin, kita akan dengarkan dulu, Bang Elman, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah, ada Pak Sukarwan.
Pak Sukawan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Liru, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Kita bisa tidak ini tidak mengendurkan disiplin kita Pak Sukarwan? Harusnya bisa, harus bisa. Tidak boleh tidak, harus bisa. Begini, karena masyarakat Indonesia itu sebagian besar kemarin jauh-jauh sebelum mudik diterapkan dilarang itu sudah mencuri start mudik duluan. Nah inilah pembawa karir, pembawa virus ini. Nah, sebagian besar lagi masyarakat Indonesia beranggapan, wah dengan Ramadan virus ini akan hilang. Dengan takbiran mungkin virus ini dengan hilang. Virus ini tidak takut dengan travesti, tidak takut dengan takbiran, bahwa malah kompromi sekali. Masa ada yang berpikir begitu Pak Sukarwan? Ya mungkin ada wacana, ada orang-orang kampung yang wah nanti dengan lebaran virus ini selesai. Lebarannya selesai, justru sekarang klimaknya seperti apa grafiknya. Kita jangan yakin dengan jubir COVID-19 2 hari terakhir turun, iya. Tapi ini nanti tunggu saja sampai sawalan lah seperti apa perkembangannya. Saya pribadi berharap semoga tertekan dan turun pertambahannya, tapi saya tidak menjamin itu karena Jawa Timur saja menduduki ranking pertama karena pemudik paling banyak Jawa Timur itu sebagai bukti. Untuk membantu supaya masyarakat itu lebih disiplin Pak Sukarwan, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan dan masuk akal bisa kita kerjakan Pak? Sebenarnya sederhana sekali, asal ikuti semua aturan pemerintah, protokol pemerintah itu dituruti, sudah beres itu kok. Kadang masyarakat itu sok ngeyel gitu, ngeyel sekali. Berjubel-jubel, beli baju lebaran, ya nanti, bulan nanti tidak masalah. Kenapa harus ganti baju baru, lebaran kan tidak apa-apa. Baik, kita sayangkan. Pokoknya harus Terima kasih. ikuti protokol pemerintah itu dengan disiplin. Ikut protokol saja. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Marta di Kabupaten Badung, Bali. Bu Marta, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi Bu Marta. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Kita bisa tidak ini tidak mengendurkan disiplin untuk melawan COVID-19, Bu Marta? Menurut saya belum bisa ya, karena terkait dengan kecerdasan masyarakat yang masih di bawah rata-rata. Seperti kemarin kita lihat seperti kemarin kita lihat itu ada warga yang menyingkirkan pembatas dan polisi hanya menonton. Itu bagaimana, di mana wibawanya? Jika seperti ini jangan salahkan jika akhirnya masyarakat merendahkan profesi polisi. Nah, kedua menurut saya peran pemuka agama dan peran penting kepala daerah seperti kejadian terbaru di Bali saat ini, kampung Jawa itu viral merayakan Lebaran dengan segitu hebohnya, sementara warga asli Bali itu sangat taat. Nah, hal ini tentu dipicu oleh karena pernyataan-pernyataan yang mengencourage massa untuk menganggap enteng pandemi ini. Nah, terkait kedua hal tersebut menurut saya, ya. Ada yang mengencourage supaya menganggap enteng begitu, ada ya Bu ya? Oh, kan kita tahu bahwa ada itu artis dari lokal kita ini yang merasa bahwa ini konspirasi politik dan segala macam omong kosongnya. Sementara faktanya di lapangan banyak korban berjatuhan. Itu banyak Bu yang percaya Bu? Saya yakin banyak yang percaya karena begini, Bung Leo, kita lihat juga di lapangan virus ini sangat informasi yang beredar di masyarakat itu sangat membuat masyarakat juga jadi bingung. Ini bahaya apa enggak sih? Ini lalu ada terkait hal itu bicara tentang perekonomian. Ya sudah, bagaimana saya diam di rumah saya mati, saya keluar saya mati. Jadi mana yang lebih baik? Akhirnya timbul sifat daripada saya mati dengan tidak berjuang, begitu loh. Menurut saya ini dari semua hal ini yang paling membahayakan. Kalau tidak ada ketidaktegasan, jangan sampai kita bergelar negara 6.000, sudah bukan negara berflower atau negara plus 62 lagi, negara 6.000. Jadi bikin apa saja nanti akhirnya materai. Ya, seperti pemuka agama yang viral juga baru-baru ini. Itu jadi perlu pemerintah dengan petugas yang dan hukuman yang sudah peraturan yang sudah diberlakukan atau dibuat perlu sinkron. Baik, terima kasih Ibu Marta di Kabupaten Badung di Bali. Dan di belakang Ibu Marta ada Ibu Ayi Rukmana di Jakarta. Ibu Ayi, selamat pagi. Pagi, Mas. Selamat pagi Bu Ayi. Bagaimana Bu pendapat Ibu, kita sudah masih bisa berharap disiplin
masih lebih banyak yang disiplin daripada yang bandel atau seperti apa menurut Bu Ai? Insya Allah bisa lah. Cuman maaf ya, kurangnya disiplin itu sebenarnya disebabkan oleh kurangnya konsistensi dari beberapa pejabat pemerintah dalam menerapkan kebijakan seperti pelonggaran PSBB dan dibukanya bandara. Dan beberapa di daerah itu, pasar-pasar dibuka itu juga karena infonya ada tekanan. Misalnya dari, maaf ya, dari preman-preman atau dari tukang-tukang yang punya pasar. Beredar isunya karena ada tekanan apa, ekonomi atau politik? Iya, tekanan ekonomi. Jadi kalau menurut saya sih masyarakat itu ada kesempatan ya dia lakukan. Misalnya dia memang butuh belanja, pasarnya dibuka ya dia ke pasar. Cuman kalau saya sih alhamdulillah daerah saya sih disiplin, mereka memakai masker ya. Di daerah Bintaro itu PSBB cukup disiplin. Cuman yang saya lihat itu terjadi ledakan di beberapa tempat, misalnya bandara, kemudian pasar-pasar. Setelah ada beberapa orang pejabat menyampaikan itu di media bahwa ada pelonggaran ya, kemudian memang dibuka pasarnya, dibuka bandaranya, ya datanglah masyarakat. Bu Ai, ini pertanyaan saya Bu, singkat saja Bu, Ibu setuju tidak kalau pakai masker itu wajib? Dan kalau tidak pakai masker dihukum keras, Bu? Oh iya, setuju. Insya Allah masyarakat Indonesia pandai kok. Mereka mau memakai masker. Oke, terima kasih Bu Ayu Rukmana di Jakarta. Selamat pagi. 3 orang penelpon semuanya mengatakan sebenarnya kita bisa disiplin. Asal mau sama-sama, petugas juga menjalankan dengan konsisten. Dan juga tadi ada yang menyoroti soal kebijakan pejabat yang harusnya konsisten. Ternyata beberapa masyarakat tadi Bang mengira atau meyakini PSBB itu sudah dilonggarkan loh, padahal belum dilonggarkan kan? Bagaimana nih Bang? Ya, sebetulnya ini kan peran gugus tugas di daerah loh, ya, kan? Ya gubernur, ya bupati, wali kota. Kepala daerah ya? Nah, tapi kalau dari pusat, saya lihat konsisten. Sebetulnya tidak ada mencela-mencelo. Memang muncul wacana kan boleh kan. Tetapi seperti yang dituduh mereka bahwa ada pelonggaran, tidak ada pelonggaran. Yang di bandara bisa berkumpul rame-rame itu Bang? Itu juga sebetulnya tidak seperti itu. Jadi mungkin ya pemangku kepentingan di bandara yang mestinya harus antisipasi ya. Angkasa Pura misalnya kan. Mereka harus antisipasi. Dari awal sebetulnya. Dari awal, jadi tidak perlu kaget. Yang saya heran kok Angkasa Pura kok kaget. Agak kedodoran begitu ya? Sebetulnya tidak perlu kedodoran. Jadi itu yang sebetulnya yang saya harapkan selalu seperti militer, selalu harus harus dicoba sebetulnya. Diantisipasi terus. Antisipasi. Ada plan A, plan B, tidak langsung plek gitu kan. Jadi mereka kalau belum siap, nyatakan belum siap. Gitu kan. Jadi ini saya lihat tidak setelah kejadian baru nyahuk dia kan. Nah, jadi intinya sebetulnya Bung Leo, kalau dikatakan masyarakat itu bisa disiplin, masyarakat kita bisa disiplin. Yang tidak disiplin itu kecil sebetulnya. Sebetulnya kecil. Yang membandel itu juga kecil. Tapi karena ada, tadi Ibu Marta kan ngomong tadi kan. Nah, ada yang mendorong, ada yang mendorong, saya nggak tahu dorongan ini sengaja untuk menggagalkan PSBB atau untuk menggagalkan pemerintah, saya nggak tahu. Tapi orang-orang ini cukup banyak dan sangat kuat kan. Nah, orang-orang ini yang sebetulnya yang harus kita tertibkan. Pertanyaannya begitu Bang, kalau kita lihat akun media sosial ya, atau lewat YouTube kita bilang begitu Bang, itu ada beberapa orang yang membuat ulasan dengan meyakinkan, dengan rapi begitu, seakan-akan menggunakan data yang intinya mengatakan bahwa corona COVID-19 ini adalah hoax, tidak ada ancaman yang real, ini adalah rekayasa dan sebagainya. Dan tadi yang saya tanyakan ke Bu Marta, apakah orang percaya? Ternyata banyak yang percaya. Orang-orang seperti ini apa tidak bisa langsung ditertibkan saja Bang? Ya sebetulnya kan di situ yang menurut saya pemerintah juga harus berani mencoba melihat apa itu
YouTube. Google itu Google ya. juga. Yeah. Coba mungkin dikurangi apanya? Dikurangi daya pancarnya gitu. Apa namanya itu? Jangkauannya gitu kan. Nah, sebab begini Bung Dio ya, bahkan ada pejabat yang sebetulnya saya nggak yakin dia tidak paham. Ketika Presiden bilang berdamai dengan Corona, pejabat ini malah mempersoalkan. Gitu, pejabat kan. Atau mantan pejabat? Mantan pejabat lah. Oh. Artinya seukuran beliau ini, saya nggak yakin dia tidak paham maksudnya Pak Jokowi kan. Yeah. Maksudnya Pak Jokowi kan bagaimana kita mensiasati sebetulnya kan. Yeah. Tapi kalau kita minta katakanlah Corona itu mau berdamai, ya bagaimana kita minta berdamai daripada benda mati kan. Iya. Yang berdamai kan kita kan. Selama tidak ada obat, belum ada vaksin, ya kita selama harus vaksin belum ada, selama kita belum bisa memberantas apa ini, ya kita memang sebuah keniscayaan lah Corona itu ada di dalam sekitar kita. Nah, oleh karena itu memang berdamai dalam pengertian kita harus bisa mensiasatinya. Bagaimana kita mensiasati Corona ini? Ada di sini, kita menghindar ke sini. Kita pakai masker. Kita pakai masker, cuci tangan, tidak menjaga jarak ya. Menjaga jarak, kan asupan bagus. Nah, tapi saya heran kok tokoh seperti ini kok malah menganggap pernyataan Presiden ini tidak tepat. Dan bahkan banyak loh yang mempersoalkan pernyataan Presiden. Padahal Presiden maksudnya bukan negatif. Karena gak mungkin juga selamanya kita tidak longgarkan. Ya hidup harus dilanjutkan. Harus, gak mungkin kalau kita tetap misalnya kita tutup semua perusahaan. Tidak boleh sekolah, tidak boleh kerja. Sampai kapan? Nah sekarang bagaimana kita di tengah virus ini, perusahaan dibuka, pasar dibuka, pesawat oke, tapi bagaimana kita bisa selamat dari Corona? Itulah persiasatan itu yang dimaksudkan berdamai dengan virus ini. Gitu. Pertanyaannya begitu Bang, kalau kemudian masyarakat bisa menjaga dirinya, itu kan yang diselamatkan kan hidup masing-masing sebetulnya. Persis, tapi orang per orang. Betul, pertanyaannya begini Bang, ketika ada sesuatu yang harusnya diambil alih atau ditetapkan oleh negara, misalnya menggunakan masker tadi Bang, kalau itu bisa tidak sebenarnya dilakukan supaya ya karena banyak orang masih meremehkan begitu, pakai masker tapi hidungnya terbuka, pakai masker tapi malah dicopot sama sekali begitu, itu bisa apa tidak? Bisa Leo, bisa. Dan masyarakat pasti mau patuh, asal tidak diulangi lagi seperti yang ada di Surabaya. Begitu ada tokoh, ada yang dianggap orang suci, tidak bermasker, malah dia mau memukul petugas. Ini jangan kejadian. Itu dia. Jadi cukup sekali aja yang kejadian yang ada di Surabaya itu, nggak boleh itu terjadi ke depan. Supaya kita tidak dibilang itu citra buruk itu buat petugas. Betul, supaya kita tidak dibilang tadi seperti kata Bu Marta, negeri meterai 6.000. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Elman, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Ini saya baru dapat di salah satu grup WA saya nih, Bang Elman, bersiap untuk new normal, normal baru. Kalau kita bicara soal disiplin, sebenarnya apa kata kuncinya supaya kemudian kita semua bisa disiplin dengan sadar begitu ya? Karena beberapa orang mengatakan, jangankan corona Pak, yang lebih buruk dari corona aja saya sudah pernah kena dan bisa survive katanya. Ini bagaimana Bang? Ya memang kita harus menata lagi pola hidup normal yang baru kan. Katakanlah contoh misalnya ya, maaf nih. Kalau dulu ini kan di lingkungan orang Batak misalnya, berpesta kan dari pagi sampai malam kan. Oh iya, panjang. Arisan juga, waduh. Dan ramai itu ya, ramai penuh. Anak cucu, semua mantu bawakan gitu kan, dan ramai kan. Ke depan, katakanlah pesta orang Batak misalnya, tidak bisa lagi seramai itu. Waktunya juga mungkin mulai jam 7 pagi, berproses dari awal jam 7 sampai misalnya jam 3 sore. Nggak boleh lagi jam 3 pagi, sampai jam 10 malam kan. Itu contoh. Itu keniscayaan ya? Keniscayaan. Arisan misalnya. Arisan kalau dulu kan anak, mantu, cucu, semua suami, istri ikut. Nah, kalau arisan, kalau suami sudah ikut, istri nggak usah ikut. Kalau istri yang datang, suami nggak usah datang. Dan semua pakai masker tuh ya? Semua pakai masker.
Nah, selalu pakai masker, datang dan di rumah juga pakai masker. Tidak ada salam-salaman, kan gitu kan. Selalu udah kita biasakan begini. Cuci tangan, kan gitu kan. Jadi duduk juga, walaupun di arisan, tetap jaga jarak gitu. Itu juga terjadi nanti di sekolah, tempat pekerjaan, tempat ibadah. Mungkin ibadah juga, seperti saya sudah nikmati juga ibadah di rumah. Online itu ya? Online aja. Daring ya? Jadi kita nanti nggak usah datang lagi ke rumah ibadah hari Minggu, cukup di rumah. Ya kalau uang persembahan kita nanti kita store. Iya, bisa ditransfer. Bisa transfer gitu. Jadi itu sebuah keniscayaan ke depan. Dan nggak boleh lagi kita membayangkan menikmati kehidupan masa lalu. Nah, katakanlah misalnya kita pergi ke Danau Toba misalnya, sama juga. Di Danau Toba pun kita... Tapi masih boleh berarti kita... boleh. Tetap boleh. Kita juga nanti liburan ke Eropa juga bisa, masih Leo. bisa. Hanya ya di pesawat juga tetap diatur. Mungkin nanti akan lebih mahal jatuhnya. Karena tidak bisa serapat yang sebelum ada pandemi. Karena tidak lagi misalnya kan satu pesawat misalnya 350 orang, harus menjadi 150 orang. Kan begitu. Jadi kehidupan normal baru ini, kalau kita tata ulang lagi, nah itu yang disebutkan oleh Pak Jokowi, berdamai dengan virus ini. Iya, bukan berarti menyerah. Ya, sama kan misalnya kayak TBC. Siapa bilang TBC tidak ada? Iya. Siapa bilang demam berdarah tidak ada? Masih banyak. Tapi toh kita nggak pernah takut lagi demam berdarah, TBC pun, karena kita pun sudah tahu. Kan kita pun sudah tahu bagaimana mensiasati penyakit-penyakit endemi ini kan. Iya, mengatasinya bagaimana. Mengatasinya ada. Jadi, tapi karena virus corona ini baru, kita memang terkagetkan. Tapi satu hal yang harus saya ingatkan, jangan pernah menyalahkan pemerintah ketika yang terpapar positif bertambah. Itu adalah kelalaian kita. Bersama-sama ya? Bersama-sama, kita bandel. Tapi bandelnya kita juga sebetulnya berawal daripada adanya tokoh-tokoh panutan yang ikut membuat masyarakat itu tidak percaya bahwa virus ini ada. Menyesatkan ya? Menyesatkan. Jadi menurut saya, hai orang pintar, para tokoh, mantan pejabat, tolonglah bantu rakyat ini. Tolonglah bantu itu para medis, dokter yang saya membayangkan bagaimana mereka beratnya menghadapi keadaan ini. Tidak pernah bertemu dengan anak, istri, suami, apalagi bicara mudik. Kasihan, anak jam dia minimal ada gatal aja pun dia bisa garut. Saya katakan tadi, mohon maaf, buang angin pun nyaris tidak bisa. Belum lagi sebagian dari teman-teman garda terdepan ini akhirnya memang harus meninggal karena terpapar corona ini. Jadi mereka yang sebetulnya pahlawan kita. Nah, saya harapan juga pemerintah tolong dipikirkan apa yang balas jasa apa yang harus diberikan negara kepada mereka. Gak boleh juga kosong-kosong gitu. Kalau ada pemikiran Bang, mengingat ke zaman dulu, mungkin zaman Orde Baru ada sebagian kita yang tinggal atau hidup di masa itu, pada saat itu kalau ada sesuatu yang menjadi gerakan nasional, indoktrinasinya, gerakannya, kampanyenya itu begitu masif. Kita melihat begitu rupa itu dilakukan. Kalau dalam kondisi sekarang, zaman sekarang, bisa tidak kita melakukan hal yang serupa untuk membuat kita disiplin, Bang? Nggak mudah. Kalau zaman Orde Baru kan, saya kebetulan sudah wartawan zaman Orde Baru. Saya tahu mengapa perintah-perintah, instruksi-instruksi pemerintah itu jalan. Karena memang di situ ada ada juga kaki juga ikut. Kalau sekarang tidak bisa. Sekarang nggak bisa. Nah, disitulah sebetulnya saya minta kesadaran lagi-lagi. Saya tidak akan bosan mengatakan kesadaran para tokoh masyarakat, mantan pejabat, tokoh agama. Mohon tolonglah, bantulah rakyat ini supaya tidak terpapar oleh virus corona ini. Baik, semoga kita bisa sama-sama menjaga dan berdisiplin diri supaya kita bisa melawan COVID-19. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, pasca Lebaran bukanlah saat untuk mengendurkan disiplin, karena sesungguhnya virus corona tidak kenal hari Lebaran. Justru spirit kemenangan Lebaran akan semakin lengkap kalau kita mampu mengekang nafsu ketidakdisiplinan, sehingga bangsa ini dapat mengenyahkan sebaran virus corona sesegera mungkin. Mari kita jaga dan selamatkan diri kita dan orang yang kita kasihi. Saya Leonard Samosir, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi.
Metro TV, knowledge to elevate.